ya enggak, tolong berhenti dulu bang, gue capek kata gue. Ini ngomong sama dulu gitu kan, akhirnya berhenti. Ini punya air nggak? Ini ada dan masih ada, dua botol. Minum lah tuh. Baru duduk pot, gue nengok ke belakang kan. Oh, ternyata bukan doang yang gue. Itu banget kayak ini pakai kebaya, pakai pakaian, butuh kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Duai di channel gua yaitu Tersembunyi. Kita akan membahas sesuatu yang tidak terlihat, horor dan tentunya tidak kasat mata. Di sebelah gua udah kedatangan tamu spesial, Bang Faisal. Kita tosan dulu. Oke. Faisal. Nih dulunya rekan kerja gua, cuman dia udah keluar baru-baru ini. Entah apa dan mengapa dia keluar. Dia akan menceritakan sesuatu cerita di mana dia naik ke mana bang? Merbabu Via Tekelan. Oke. Langsung aja, nggak mau lama-lama, kita lanjut dan kita dengarkan cerita Bang Faisal Tersembunyi. Gimana tuh pengalaman lu pertama naik ke Gunung Merbabu dan nyampe selesai, apa aja yang lu alami? banyak sih, kayak kejadian seperti gua itu ketika naik dari Jakarta itu berangkat 8 orang. Iya, itu naik Xenia. Dan ketika tiba di pos itu nyampe jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Iya. Lu berangkat jam berapa? Jam 10 malam. Jam 10. Iya. Nyampe jam 6 pagi, ketika nyampe jam 6 pagi itu kita breakfast. Apa? Sarapan. Oh iya, breakfast. Iya. Sarapan ya. Lanjut. Habis selesai sarapan, karena sekiranya jam 8 itu kita baru nge-trek. Jam 8. Nyampe jam 6, nge-trek jam 8. Oke. Iya, kita berangkat dulu. Ini lu base camp mana? Tekelan. Kenapa lu milih Tekelan? Kan banyak tuh base camp yang lain. Karena gue dikasih saran sama Pak D Cucu namanya. Oh, Pak D Cucu. Iya. Itu Pak D lu sendiri atau? Bukan, Pak D kenal di via Selo. Oh, kena di Selo. Tadinya lu berarti ke Selo? Tadinya mau naik ke Selo, karena ditutup, gue pindah ke Tekelan. Oh gitu. Iya. Soalnya jalur Tekelan itu menurut gue paling wah, soalnya nanjak. Oh iya. Lanjut. Iya. Dan ketika gue naik, nyampe lah di tempat ngecamp tuh pos 3. Pos 3. Iya. Di pos 3 itu nyampe sekitaran jam 4 sore, itu posisi hujan. Jam 4 sore. Tadi lu nge-trek jam 8 ya? Iya. Lanjut. Iya, posisi hujan tuh dari bawah sampai atas. Dari tempat ngecamp sampai bangun tenda pun itu masih hujan. Gimana caranya kita bikin tenda? Dan kita di request itu, kita baru bangun tendanya di bawah. Dan seketika itu kita istirahat, tidur sebelum makan malam. Azan maghrib tiba. Pas azan maghrib itu kita istirahat, sholat, yang mau nyantai, yang masak buat makan malam. Habis makan, habis makan kita makan bareng nih, ngumpul nih. Kan satu tenda itu 4 orang. Kita bagi 2 makanan. Yang seadil-adil kita bagi. Ini lu tadi berapa orang? 8. Cowok semua tuh? Cowok semua. Iya. 8 orang itu cowok semua. Dan di tenda gua itu ada berempat. Itu orang sompral semua. Dalam artian apa nih? Sompral? Ya ibaratnya tata keramanya tuh nggak ada. Iya. Iya. Dan habis makan itu anak-anak tidur lah, istirahat. Tidur jam berapa tuh kira-kira? Ya setengah jam habis makan lah. Jam berapa? Setengah 9-an. Setengah 9-an. Iya. Oke. Ini lu di pos 3 ya? Pos 3. Habis itu dia tidur tuh. Tidur, anak-anak semua rata tidur. Tengah malam sekitaran setengah 12 itu gue bangun. Setengah 12? Iya, bangun tuh. Kayak ada suara orang main gamelan, apa alat musik gitu. Itu muterin tenda gue, akhirnya gue bangun. Gue gak berani buka tenda tuh di situ. Karena gue doang yang bangun. Akhirnya gue bangunin satu persatu. Suara gamelan tuh? Iya. Kayak orang lagi... Iya, kayak orang lagi ngibing gitu. Ngarah. Tapi ada suara kayak alunan-alunan suara nyanyiannya nggak?
ada orang itu kayak ramean gitu, orang itu ramai banget, itu benar-benar rame ibarat sampai gue nggak pernah buka tenda itu. Padahal itu bunyi di tenda gue pas gue bangunin semua teman-teman gue yang 4 orang itu tuh, 3 gue berempat, itu gue bangunin, ya. Pas dibangunin karena teman gue yang satu itu nyadar, ini siapa yang dangdutan, ya enggak? Padahal bukan dangdutan, gamelan. Ya. Dan yang namanya brother gue ini, brother gue si pejabat disebutnya, pejalan kaki lambat, ya enggak? Namanya itu Winto. Winto itu dengar, udah diem jangan bisik, gitu gue juga dengar. Tahu dia bangun juga tuh. Itu gue bangunin bang, karena gue pengen bikin yang hangat-hangat kita mau naik lah ibaratnya, pakai yang berpuncak gitu. Dari setengah 12 itu gue tidur. Ternyata posisi hujan, suara gamelan, rame, itu anak-anak pada panik. Akhirnya mereka semua pada bangun. Di tenda gue doang itu, karena tenda sebelah udah pada molor, dingin, udah titik hujan. Apalagi tenda sebelah bawa SB semuanya. Dan di tempat gue cuma 2 doang SB, itu dipakai sama temen gue. Dan gue nggak pakai SB. Dan setelah itu gamelan musik tuh terus ya, semakin dia deket kayaknya semakin merinding tuh anak-anak. Akhirnya tadinya jauh. Iya, akhirnya gue siapin buat bikin hangat-hangat itu di dalam tenda ya. Yang kumpul semua gue ambilin dengan buka tenda pelan-pelan, nggak gue lihat. Yang pokoknya bisa gue seduh tuh di tenda. Gak ada seduh apa? Ada minum ceritanya. Itu masih kedengar musik itu. Kira-kira berapa lama itu sekarang? Wah, ada kali sejaman. Bikin orang panik juga. Yang tadinya orang pengen beser, yang pengen buang air kecil, itu sampai nggak jadi. Udah tuh dari situ, habis nonton musik gitu apa? Gua ada niatan cinta musik ceritanya. Oh, lu mecahin suasana. Iya. Okay. Biar semuanya orang ngapain? Ya. Di situ gue nyetel lagu yang ibaratnya yang popang-popang lah, ya nggak? Ibaratnya bikin daerah kita kembali. Tetap aja nggak bisa karena anak-anak pada parno, posisi hujan dingin, dan kita semua besok pagi akan muncak tuh, sekitaran jam 3 lah. Terus akhirnya kita semua pada tidur aja. Tidur tuh, singkat cerita kita bangun. Bang, maaf. Itu di pos 3 lu keadaan tenda berdua doang apa ada orang lain? Itu tenda paling pojok, gue berdua doang. Nggak ada yang lain? Nggak ada, yang sisanya di bawah, gue doang di atas. Paling pojok, sudut sebelah mana? Pokoknya di antara 2 pohon itu ada tenda gue 2, semuanya pada di bawah kan? Nggak ada tetangga? Nggak ada, tetangga semua pada jauh kayak ibaratnya. Udah tuh singkat cerita, pagi itu masih hujan mau muncak. Akhirnya lu muncak juga tuh, lu paksain? Iya, mau sampai itu akhirnya hujan tuh. Ketika ditanyain satu persatu kan, bukan biasanya kalau naik, gue tanyain tuh yang mau muncak siapa. Akhirnya semua orang alhamdulillah pada mau muncak. Naik tuh, lewatin alang-alang apa kan tuh dari tekelan. Itu di jalanan emang benar-benar tekelan itu nanya. Karena gue dibohongin apa dia cucu. Setiap jalan 10 menit, tau-taunya setiap jalan 1 jam. Itu bikin gue, wow, banget dah. Tekelan itu nanya. Sehabis posisi hujan nanjak sampai tuh pokoknya badai apa semua anak-anak pada goyang kan. Di pos pemancar itu gue nyampe jam 9. Jam 9 pagi. Iya, jam 9 pagi gue nyampe pos pemancar. Di pos pemancar karena posisi udah was-was ya nggak ada yang tipe-tipe mau hipo, satu orang udah kedinginan. Terus yang ketua gue ibaratnya MCL udah gak kuat. Ya enggak, yang penting dia udah pernah puncak. Kalau nggak ikut puncak nggak masalah, ditemenin sama dia. Akhirnya gue tanyain lagi satu persatu. Dan teman gue yang 2 itu udah jalan duluan, Bang. Oh, dia dulu. Udah nyebuntu duluan, nggak nungguin sama yang di belakang. Ninggalin teman. Iya. Akhirnya gue sama si Paldi, yang biasa dipanggil Keong, itu gue nyusulin sampai gue lewat jalur air tuh. Akhirnya itu yang sakit nggak ikut? Yang sakit ditinggal di pengacara. Akhirnya gue nyusulin tuh yang 2 itu gue nggak dapet Bang, karena udah tinggalan jauh. Supaya dia tuh emang ibaratnya pakai kijang lah, kece jangan lah. Dan gue bawa air cuma aqua 1,5 liter aqua tuh. Itu sisa seperempat lah. Itu buat berdua. Sama Paldi. Buat ngejar. Iya. Akhirnya air gue habis diminum Paldi, gue kagak minum. Gue nyari mata air tuh. Sehabis
sehabis lewat pos pemancar nyari jalan ada kali sekilo lebih sekilo lebih jalan itu totalnya nggak ada matahari sama sekali. Nggak ada matahari. Mau nggak mau gue solusi ke atas. Dan akhirnya gue ngecek ke puncak yang terdekat, puncak Sari. Ketika gue naik itu belum sepi ada orang. Lu doang tuh berdua. Iya. Dan di atas puncak Sari itu ada 2 makom. Yang satu namanya Mbak Sari, yang satu nggak tahu siapa. Itu keadaan masih hujan atau udah cerah? Itu udah embun banget. Udah berarti kabut semua. Udah kabut semua, udah kelihatan sama sekali. Cuma pas lagi gue ngeliat di situ, di belakang gue ada 2 orang naik, dan dia ke makam, dia itu sholat dan ketiba. Oh, pas lu lagi di puncaknya temen lu tiba-tiba ada orang naik. Iya, ada orang gue lagi pendaki dari mana nggak tahu, nggak tahu jauh mana, soalnya sepanjang perjalanan itu gue nggak ketemu tuh sama pendaki itu, kayaknya beda jalur. Akhirnya gue paksain mau turun. Kira-kira jam berapa? Itu kira-kira jam dari pos pemancar sih deket sih, 10:30 ya. Iya, 10:30. Gue turun dari puncak itu gue ketemu teman-teman gue yang pada mau nyusul. Akhirnya di pos pemancar itu disisihin satu ketua gue. Iya. Dan di pos pemancar turun itu gue banyak banget ngalamin yang namanya orang hilang. Ibarat pendaki-pendaki yang hilang itu nyatu sama gue. Maksudnya yang ibarat dia naiknya lewat Wekas, turunnya lewat Tekelan, ikut sama gue gitu. Jadi karena dia takut tersesat atau gimana kan dia terpisah tuh jauh tuh. Oh, dia itu mencari dari temen-temennya. Oh gitu, jadi kayak sendiri atau berdua. Iya. Dia ngikutin lu karena udah ketinggalan. Oh, berapa orang tuh? 3 orang. 3 yang pokoknya yang 2-nya itu nggak ketemu deh. Pas gue papasan mau turun mau ke pos pemancar itu gue nggak ketemu. Gue nggak ketemu sama sekali. Soalnya gue cuma 3 dan itu pertemuan itu di jalur antara jalur WK sama Swanking. WK sama Swanking. Iya, itu ketemu tuh di situ. Akhirnya dia ketemu sama ibarat tim sarnya dia yang ngapok ke bawah. Ya, akhirnya dibawa. Oh tuh orang berarti ya ketinggalan gitu kali ya? Iya. Apa emang dia mencari apa kemana kan nggak ada yang tahu. Ya. Belum nyampe ya beberapa hari kan maksudnya? Iya belum. Pas lagi itu bilang belum. Pas gua nyampe ke pos pemancar itu totalnya ada tim 1 itu emang benar-benar hilang. Dia nanya di puncak Sari pada siapa? Ada siapa? Soal terakhir anak-anak gua sama yang sholat. Iya, yang soal itu kan bukan jauh kita kayak. Gue turun tuh, yang ketua, ngobrol sama ketua ini gimana? Udah kita turun aja sarapan, makan siang lah, terus makan siang kalau kita turun. Yang 2 teman gue ini benar-benar gak ketemu sama sekali itu di atas. Oh yang tadi duluan? Iya. Terus gue saranin pas udah makan, pas turun nih sampai tenda, itu gue udah siap-siap buat makan siang. Makan siang apa segala macem, udah makan, udah tenda tuh, beresin semuanya, udah pada bawa ke masing-masing. Gua enggak, kompor portable gua yang gede sama 2 carrier itu hilang. Tentunya teman gua udah turun duluan. Oh buset. Nah, itu kan sangat ibaratnya tuh parah sekali tuh. Parah ya. Udah nggak nungguin, tiba-tiba turun duluan. Itu yang paling parah. Kacau. Soalnya gue pikirin dia kan belum makan. Iya. Di situ. Pas turun itu, gue mau usahain ceritanya. Gue mau ke anak-anak pas turun. Jangan sampai kita turun sebelum maghrib. Kalau bisa lagi kita di bawah. Mau jalan secapek apapun kita maghrib harus di bawah. Kecuali yang ibarat 2 orang ya. 2 orang itu harus duluan ke bawah. Nyusulin teman gue yang 2 pastiin udah ada apa belum. Soalnya pas gue udah turun itu gue cek lagi naik ke atas sampai gue cari, gue cek ke bawah teman. Itu gak ketemu. Akhirnya gue panik dong. Akhirnya pasti turun 2 ya udah kelar makan apa tenda semua. Di situ gue emang setiap habis naik karena gue pejabat sama teman gue yang 1 lagi itu solid itu.
gue jalan paling belakang paling selang jalan tuh saya jalan waktu ketemu udah tuh waktu maghrib. Gue nggak tahu di pos berapa itu, gue nggak tahu, pokoknya itu di jalur ya. Oh belum nyampe base camp tuh? Belum, masih jauh itu, masih jauh kira-kira 1,5 jam apa 2 jam, itu masih jauh. Orang nggak ada penduduk, nggak ada apa, ajan tuh, ajan semuanya. Dan pas ajan ceritanya, gue ada niatan setiap ajan kita harus hormat, walaupun kita lagi ibadah saat itu, ya, kita berhenti sejenak, gue berhenti sejenak. Duduk lah gue bertantai belakang ya enggak, begitu dulu kan gue capek kata gue ngomong ke teman dulu gitu kan, berhenti, ada yang punya air nggak? Yang ada bisa ada tuh minum lah tuh, baru duduk pot gue nengok ke belakang kan, ternyata bukan gue doang yang lihat, itu banget kayak nenek-nenek pakai kebaya betul sumpah gue juga begini. Natapnya itu ke kita. Natapnya itu ke kita. Dan teman gue itu ada yang lihat, ya udah, jalan lagi gitu gue. Jalan tuh pas aja nanti. Saya jangan ada yang bang, udah gue pengen belakang. Soalnya gue pegang kayak info. Kalau ada apa-apa tinggal dulu gitu. Di situ gue, udah gue kelarin diri yang kita punya Tuhan ya. Kita itu maha melihat, aja. Kita jalan pelan-pelan, jalan pelan-pelan. Dan satu temen si Rinto itu ada yang bilang, bang apa bang? Gue nggak tahu itu dagang emang benar-benar warung apa kagak. Soalnya itu nggak ada penduduk, nggak ada yang lewat, nggak ada yang pendaki malam, nggak ada yang jalan malam, ibaratnya trek malam. Itu gue tuh kan emang benar-benar kosong jalan. Nggak ada gue ketemu orang naik itu, bang 5 menit aja nyampe, nggak ada. Sumpah, itu benar-benar, itu ada warung satu, tiba-tiba ada orang, ada anak kecil sama ibu yang masak, itu makannya juga kayak daun. Itu makan benar-benar pakai daun itu. Wah, pas gua naik itu soal cuma bangunan kosong, ibaratnya itu kayak baru dilepa-lepa gitu doang, ibaratnya bangunan dilepa tapi udah lama berdebu, tapi buat dagang. Pas gua naik emang ada tempat itu, tapi nggak ada yang dagang. Atau kan dagang dari pagi lu masuk akal. Ini malam coba teman gue mau makan apa, akhirnya di belakang gue itu gue ketemu pendaki ibaratnya, yang ibaratnya dia itu sompral ibaratnya sepanjang jalan. Soalnya emang gue liatin ngomongnya itu emang udah gak dijaga kata-katanya. Ini teman lu atau pendaki? Bukan, pendaki lain, itu ada 2 orang. Dan gue turun buat maksain turun bukannya. Gue masih ngeliatin ke belakang, saya mau ngikutin. Ada kali sekitaran 30 menit gue jalan, itu di sini gue berasa berat bang. Gue udah blokir, itu udah kayak ada yang naik. Itu udah berat bang. Temen gue sama mau gantian lah bawahnya, bawahnya gantian, gue itu tetap berat. Bingung, badan gue udah gak batas. Ya di situ gue mikir, gue baca sholawat, gue baca surat ya nggak sering panik kan lagi. Keadaan lu di belakang aja. Iya, jangan sampai gue ketemu malam turun di bawah. Jangan sampai. Ya, tanya jalan tuh, astagfirullah. Itu di kiri kayak ada anak kecil. Wah, kalau bisa dibilang kayak tuyul, bikin tuyul. Itu yang si Rinto itu sebenarnya kalau gue berhenti itu dia kayak wah kaget gitu, gimana kalau ekspresi orang kaget. Nah, ya enggak, gue juga ngerasain makanya gue nggak nengok ke belakang. Udah jangan, udah biarin aja, gue biarin aja. Itu jalan ya di bawah, nyampe jalan terus setengah jam itu lewat. Emang gue buat usahain buat duduk, soalnya tumit itu udah berasa sakit emang. Baru duduk, gue bangun nyenderin pohon, temen gue pada duduk di bawah kan, pada mau kayaknya di tas. Kata gue, temen malam, bahaya kan. Ya sekitar mau menjalankan Nisa. Kalau di hutan kan kita emang benar-benar gelap ya. Dengan terus headlamp, kita nggak semuanya bawa headlamp. Itu kita selang-seling. Ada yang bawa HP, ibaratnya pakai flash. Itu yang headlamp itu cuma depan sama belakang. Pas ada siapa ya yang izin buang air kecil, jangan jauh-jauh. Iya, udah kalau buang air kecil gue maksain buat jalan lagi kan tuh saking awalnya. So udah yang hawa udah gak enak kalau emang gue
selama gue naik itu gue nggak pernah yang namanya kalau naik pagi turun malam itu nggak pernah. Itu turun minimal sore dari bawah. Baru kali ini berarti. Baru kali ini gue di baru berarti kan. Itu emang bener. Wah parah menurut gue. Jalan ada mau sampai pos 1 udah gue. Mau nyampe pos 1 itu ketemu orang naik motor bawa kayu. Gue kagak tahu itu mau kemana. Dan disapa itu dia diam aja. Oh lu panggil gitu? Iya. Isi mas, dia diam aja. Biasa kan kalau orang boncengan tuh mereka? Enggak, sendiri. Oh sendiri? Sendiri. Oh banget. Oh malam-malam. Ngapain? Malam-malam bawa ibu. Wah, mana ini? Dia jalan. Jadi jalan. Ketemu tuh pos 1. Kalau pos 1 mah dekat lah gimana tuh gue. Di pos 1 istirahat sebentar. Kalau yang bingung udah berasa 2 kali ini gue naik ibaratnya naik gunung. Gue itu pulang kerja itu izin sore. Ya nggak, pulang kerja izin sore. Sore berarti lu malamnya tuh langsung jalan tuh? Iya, itu gue nggak olahraga. Soalnya kan tahu sendiri kerjanya, enggak. Itu sama, semua teman-teman gue ada 3 orang yang mengatakan itu kerja sama gue. Ngerasain begitu juga sama, capeknya luar biasa kalau pagi itu. Soalnya emang kita benar-benar biasanya sebelum naik jogging apa gimana kan, berepelan. Udah dari pos 1, hawa gue tuh udah kayak, ya gimana sih, udah gak enak banget rasanya. Wah, gue bakal sakit nih di base camp, gue bakal sakit. Di situ pundak lu masih berat? Di situ pundak gue masih berat. Soalnya gue ngerasain, wah gimana sih kalau emang kita pas lagi turun situasi air emang bener-bener udah habis. Ya, jadi kan orang makin lama ada yang halusinasi apa. Oh iya benar. Udah di situ gue capek kayak udah dingin. Udah kayak orang pasrah gimana. Ya kalau emang gue masih dikasih umur, gue masih nyampe ke bawah lah. Akhirnya gue pakai jalan, walaupun gue ketinggalan barat ya 20 meter lah, lumayan jauh. Itu gue sendiri. Walaupun gue aduh gimana ini jangan ya, kalau emang ketinggalan jauh istirahat aja dengan gue. Udah gak kuat soal berat banget ini. Soalnya ketua gue sama yang satu lagi temannya itu udah nyusul temen ke bawah udah banget. Pemikiran gue mah udah enak lah, dia udah bakal nyantai ya gak? Sama teman lu yang berdua duluan itu tadi? Iya. Ya kan gua itu berarti sisa 5. Iya sisa 5. Iya. Ketua lu udah nyusul dulu yang dulu udah dulu. Iya yang 4 temen gua yang itu gua paling belakang kan posisi, yang paling depan itu biasa. Ya teman gua itu emang gimana ya? Yang satu tuh minumnya itu kuat banget. Minum omornya itu emang bener-bener itu yang bikin gua sebenarnya dari nanjak itu kepikiran gua nggak mau ketemu yang aneh-aneh. Iya. Ya, soalnya niatan gue emang kalau naik tuh takut alam dong udah. Iya. Dan ternyata ketemu alam. Iya. Dan ternyata gue dapat orang begini 1 orang di tenda ada kejadian begini, di trek turun kejadian begini. Udah kepikiran. Pas turun sudah nyampe base camp gue nih. Di base camp itu gue kayak tuh gamelan itu kayak di kuping. Oh masih terngiang-ngiang di kuping lu? Iya, sampai anak-anak gue ngomong, lu masih denger kan? Iya. Oh bukan cuma lu dong? Itu yang setenda gue bang. Yang setenda gue. Itu yang satu duluan setenda sama gue, itu dia cerita duluan bang. Tapi sama orang base camp itu ibaratnya yang pakde gue itu dia cuma ketawa. Berarti kata pakde itu ada sesuatu. Iya. Begitu. Emang sih. Itu yang lu langgar atau? Iya. Dari situ gue ada pengalaman bahwa ini kalau bawa begini bahaya. Pusing nggak tuh? Alhasil udah nyampe base camp. Alhasil udah nyampe base camp. Ketemu kan sama temen lu yang bertiga itu? Ketemu. Dia udah pada nyantai, udah pada tidur. Dan gue mau putar mandi itu kayak males, berat gitu. Gue ngomong sama ketua. Ya, bang, gue sumpah bang, takut bang. Lu bisa ngapain? Coba lu bisa tanya kalau udah pulang dari base camp. Ya bener, iya. Udah, dia tau bacain apa kan? Bahkan ketua gue kayak ustaz gitu lah. Oh betul, lu bisa. Iya, bisa ngaji lah. Udah begitu benar gue agak santai.
pas enteng anak-anak semua udah pada pintar mandi, tinggal gue doang tuh bawa bikin baju aja gue beres-beres apa mandi bersih gue, karena gue masih kepikiran yang tadi di jalan itu siapa, apa gimana, apa gue punya salah apa gimana, perasaan gue sampah gue bawa apa gelap mencoba teman gue satu ini doang nih yang bagatnya yang bawa jalan. Itu keadaannya gimana sih bang, posisi nenek-nenek, sosok nenek-nenek itu? Jadi nih ibarat kita kayak ini jalan di bawah nih, ini ada tanah tinggi nih buat duduk, nah ini apa duduk di atas, yang di bawah dua, gue di bawah di sini di atas nih, di atas bawah gitu. Gue nengok ke belakang, soalnya pas aja maghrib itu baru baru kedua, gue nengok begini dong, nggak tahu kenapa ini pala tiba-tiba mau, astagfirullahaladzim. Dan gue nengok begini, teman gue juga yang dari sono duduk ke sini tuh ngeliat, ya nggak, Sal, ayo jalan, kata gue, ayo jalan, jangan lama di sini, ayo jalan. Ya dari situ setengah jam itu jalan, ketemu aku, apa, wah itu udah etis banget menurut gue. Semisal gue makan, apa gue bisa turun ke bawah, apa bisa selamat ke bawah, akhirnya pas gue nyampe base camp itu sekitaran jam 8 ya. Jam 8 itu gue nyampe base camp, itu gue nyantai, gue jalan pulang karena gue nungguin supir pribadi. Jam 8 nungguin, dan dua orang yang tadi gue bilang gue tinggal makan di atas, itu dia turun sekitaran jam 11:30 malam. Coba dia tersesat di mana man? Gue kan nanya-nanya tuh di situ, ibarat gue cuek lah, gue takut soalnya kan gue dari pas lagi ngecamp itu, kalau gue sekali ketemu aneh kayak suara gamelan gitu, gue udah pasti ada apa-apa di pikiran gue. Soalnya ibarat kalau dibilang sholat bisa ditinggali bang, sholat bikin gue bisa ditinggali, yang lainnya nggak ada hubungan. Oh bisa jadi dari pas lu nyampe pos 3 terus nyampe turun lagi juga yang suara gamelan itu tetap masih ada. Masih ada itu. Ya nyampe lu mau turun ketika maghrib baru nampak. Iya. Itu yang horor banget sih. Dan pas gue nyampe udah beres-beres, katanya itu yang namanya Pak Dicucuk yang nyaranin gue bener-bener lewat situ. Kata gue jadi poin 4 ya sama kaki. Baru kali ini gue naik begini. Gue dibohongin soalnya bang, pertama naik tuh. Ntar ada dah di videonya, gue kirim orang gue. Iya kan, itu yang pertama gue briefing itu gue dibohongin. Kenapa? Dari base camp ke pos 1 10 menit. Dari pos 1 ke pos 2 20 menit. Dari pos 2 ke pos 3 30 menit. Wah, ternyata itu horor. Tagline itu bonusnya sedikit-dikitnya, dikit sumpah. Gue bisa hitung jari kali di bonusnya. Yang enak, nih gini nih, ya nggak kacau. Kacau sih. Nah, sumpah. Udah tuh itu aja tuh. Iya. Alhamdulillah nyampe rumah. Enggak, belum bang. Oh belum. Anak-anak beresin ke mobil, ceritanya duduk di mobil. Itu di mobil hawa, semuanya ngerasain nggak enak. Ada yang bawa aneh nih. Ya nggak. Supir gue pun kayak ibarat, kenapa Kai? Kan manggil gue biasa mungkin panggil Akai ya. Kalau di sebenarnya, kenapa Kai? Lu ngerasain gak bang? Iya Kai, gue mau gini. Ya udah bang, jangan-jangan dulu kata gue. Kopi dulu lagi sekali kopi. Akhirnya udah kopi itu yang udah jadi tuh, yang botolan. Minum di mobil, masih aneh nggak? Masih rokok dah. Ya ini udah gak enak ya masalah. Pas udah turunan begitu, mobil tuh kayak ngelos gitu. Jadi tuh pas lagi mau dinyalain, ngelos itu nggak nyala, tapi dia gelinding nggak bisa direm. Itu pas di sebelum turunan kelar itu baru nyala, baru bisa direm. Itu air wassalam pas. Kan soalnya gue kalau dari tagline itu turun ke bawah langsung kanan begitu kan, langsung ke jalan raya. Itu emang benar-benar ayah itu menurut gue. Dan supir gue pun iya ya, yang biasa dipanggil ayah itu ibarat sepantaran abang gue kan biasa dipanggil ayah kan. Ambil teman-teman gue itu ngapain nah juga ya awalnya gue bisa begini soalnya dia pernah terjadi begini juga di gunung gede. Cuma nanti lah. Oke, next time kita bakal cerita lagi lah. Dia ngomong dulu pusing dah singkat cerita masuk tol tuh anak-anak semuanya pada tidur kan mereka enak. Dan gue mau supir doang berdua nih udah gue nyanyi ya nggak nyetel abu yang cuma ibarat supir gue gak ngantuk ya. Berhenti di rest area yang mana gitu gue lupa pokoknya. Berhenti tuh istirahat supir udah ngantuk banget ya istirahat sekali makan minum ngopi apa segala macam udah gitu.
Nyampe ibarat kata gue nyampe ke Jakarta itu sebelum subuh kan, sebelum subuh jam 4-an. Menurut gue paling cepet sih, soalnya emang wah gigi 5 itu udah kinematik dimainin sama dia. Iya, nyampe sebelum subuh, nyampe keluar tol tuh, nyampe rumahnya si Paldi pertama diantar itu subuh. Kalau nggak salah. Ya nyampe rumah lu masih ada kejadian. Masih rumah tuh gue masih kebayang-bayang sebenarnya. Sudah gue cerita ke abang gue gimana, dan gue ngomong ke ketua gue itu, ngomong tuh, bang gue ada kejadian gini. Tadi itu semuanya anak-anak nih bang, itu malam bang. Itu sampai gue mengalami sumpah banget ya. Soalnya gue emang benar-benar baru kali itu turun kayak malam. Soalnya misi gue kalau teriak pagi, turun nggak boleh malam. Soalnya gimana? Di situ emang yang namanya gue nggak pernah bawa orang yang tukang minum, tukang apa segala macem kan. Mau juga sebenarnya, tapi buat pelajaran aja. Boleh minum, tapi tetap sama, tetap dijaga. Yang omongan, pasal apa segala macam itu tetap dijaga deh ibaratnya. Oke, wah. Lumayan serem juga sih. Waduh, lu ketemu apaan aja itu ya? Oke, itu adalah cerita dari kawan kita yaitu Bang Faisal. Bagi kalian yang mempunyai cerita mistis, horor dan lain sebagainya dan ingin gue undang ke channel ini, bisa tinggalkan di kolom komentar atau kirim email tersembunyi.official@gmail.com. Nanti kalian bakal gue undang ke sini. Kira-kira ada pesan nggak bang untuk yang nonton nih supaya nggak terjadi hal demikian gitu? Apa lu mau ya pesan lah pokoknya, kesan dan pesan gitu? Ya intinya kita itu melihat alam itu mengucapkan subhanallah lah bagi yang beragama Islam. Intinya kita jangan lupa dari sebelum naik itu kita izin ke orang tua pertama. Izin itu pertama, jangan bohong. Dan kedua, ketika kita udah nyampe base camp memuncak, itu dijaga tempat keamanan. Ya, soal kita bakal tahu siapa yang benar-benar teman kita atau bukan. Ego ketika kita naik gunung itu benar-benar kelihatan ego teman kita. Siapa yang teman, siapa yang bukan. Itulah. Cobain dan rasakan. Oke, keren. Oke, begitu adalah pesan dari pada Bang Faisal. Diharapkan untuk kalian ya diikutin lah, karena Bang Faisal juga udah ngalamin kejadian-kejadian seperti itu karena temannya berperilaku tidak baik ya bang, dan tidak menjaga tata krama di gunung. Oke. Sebelumnya gue mau ucapin minal aizin wal faizin buat kalian yang udah nonton, mohon maaf lahir batin, maafin gue yang udah nonton selama ini. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan gue, mohon dibukakan pintu sebesar-besarnya. Jangan lupa terus tonton video gue selanjutnya dan support channel ini supaya gue makin semangat lagi. Like, comment, dan subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video gue berikutnya. Gua dan Bang Faisal undur diri. Salam pamit dan sampai jumpa.